Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Bu Asih, guru mapel bahasa Indonesia. Gimana kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat. Kembali lagi, mata pelajaran kita hari ini adalah Bahasa Indonesia kelas 7, materi teks laporan hasil observasi pertemuan ke-19. Saya Bu Asih akan menjelaskan tentang apa itu teks hasil laporan observasi. Tujuan dalam pembelajaran kali ini, siswa mampu mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Siswa mampu menelaah struktur kebahasaan dari isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Tujuan 1-2 kajian teori, struktur teks laporan hasil observasi, pernyataan umum, deskripsi bagian, kesimpulan. Yang keempat, kebahasaan teks laporan hasil observasi. 5. Merangkum dan menyajikan laporan hasil teks observasi. Nah, dari pertama atau ke-1, tujuan dari teks laporan hasil observasi meliputi untuk memberikan informasi secara objektif dan fakta yang ada di lapangan sesuai hasil pengamatan kita. Yang kedua, kajian teori. Kajian teori meliputi kita persepsi dulu ya. Pada pertengahan Maret 2020, Indonesia dihebohkan dengan pandemi COVID-19. Kita dihimbau untuk tinggal di rumah saja, termasuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bagi dunia pendidikan yang tidak ada kepentingan mendesak. Jika tidak ada kepentingan, kita tidak boleh keluar rumah. Memang tinggal di rumah itu sangat membosankan, tentunya bagi pelajar. Namun semua ini harus kita taati agar permasalahan ini segera teratasi. Selama melaksanakan kegiatan belajar mengajar di rumah, kita dituntut untuk melaporkan hasil kegiatan kita. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan adalah melaporkan laporan hasil observasi dengan objek yang ada di sekitar rumah. Struktur teks laporan hasil observasi meliputi apa saja? Kita lihat. Pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi bagian juga. Dan yang keempat, kesimpulan. Pernyataan umum di sini atau definisi ini berupa keterangan umum atau informasi tambahan tentang objek
yang dilaporkan. Ciri pada bagian definisi umum ini menggunakan kata adalah, lalu, dan merupakan. Dua, deskripsi bagian berisi tentang perencanaan bagian-bagian yang dilaporkan berupa objek. Deskripsi bagian berisi klarifikasi objek. Yang ketiga, kesimpulan yang berisi penutup merupakan bagian rincian akhir dari teks tersebut. Kesimpulan sifatnya mana suka, boleh ada, boleh tidak. Kebahasaan teks laporan hasil observasi. Meliputi 1. Laporan hasil observasi merupakan bagian dari pemaparan ilmu pengetahuan. 2. Biasanya menggunakan kebahasaan berupa istilah, kata baku dan tidak baku, kalimat definisi, dan kalimat klasifikasi. Yang ketiga, selain itu juga menggunakan kalimat efektif, tanda koma, dan tanda titik. Merangkum dan menyajikan laporan hasil observasi meliputi 1. Melakukan kegiatan observasi. Yang kedua, membuat kerangka teks hasil observasi. Yang ketiga, menyusun teks hasil observasi. Yang keempat, menyunting hasil teks observasi. Nah, setelah Bu Asy jelaskan semua di video ini, mohon anak-anak segera mencatat di buku tulis dan nanti akan saya lampirkan tugasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, tetap rajin belajar,